Kita lihat Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Buka di ayatnya terlebih dahulu, firmannya terlebih dahulu. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa saudara? Berkenan, ya. Bukan yang memanfaatkan loh. Orang memanfaatkan, coba saudara kalau nolong orang, seneng yang ditolong, modus apa yang tulus. Jelas sama. Tuhan kalau lihat hati kita, cuman sekedar datang ya sebagai ATM, satpam, dokter, center kelas, itu enggak berkenan. Lihat berikutnya, 24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat apa saudara? Orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi orang kalau mengasihi Tuhan hidup di jalannya tulus saja. Ikut Tuhan, enggak usah hitung-hitungan. Tuhan sudah nabur 30, 60. Baliknya kok enggak sesuai ya. Katanya 30 lipat jadi 60. Kalau nabur 60 jadi 90. Lah ini nabur 50 malah minus loh Tuhan. Katanya ikut Tuhan, doa puasa masalah selesai. Ternyata malah tambah parah. Jujur Tuhan lagi lihat ujian ini. Kita makin dengar-dengaran, kita makin setia. Tuhan jalanmu ndak enak, ndak apa-apa, aku mau setia. Karena ketika kita setia, lihat berikutnya, yuk buka PowerPoint-nya. Jalani, nah ini saya buka. Yang pertama yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Yang pertama, jalani. Bukan ini, jalani aja. Jalani jalan maju dengan cucuran air mata. Orang kalau setia jalani ini, saudara percaya hari ini kita enggak usah bandingkan hidup dengan dunia. Kok enak ya tetanggaku itu jahat, galak. Tapi jalan hidupnya enggak air mata itu. Kok rasanya hidupnya happy-happy aja. Nah ini orang yang datang sama Tuhan enggak tulus. Tapi kalau kita tulus hari ini tidak usah banding-bandingkan Tuhan. Memang kok ikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Aku harus hari ini menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu jalan maju dengan cucuran air mata. Jalani. Nikmati jalan yang sempit, sesak dan susah. Tidak enak ya ikut Kristus itu sempit, sesak, susah lagi. Tidak enak. Sementara jalan dunia nikmatnya enak loh Bu Eli. Korupsi Bu Eli, Avanza langsung jadi Alphard. Anya langsung berbedanya, lompat Avanza, Alphard Bu Eli. Kok enak nikmati? Enggak, kita walaupun hari ini engkau sudah jadi orang benar. Hidupmu masih terlihat diproses. Tuhan bilang gini, nikmati. Karena di balik jalan yang sempit, sesak, susah, itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Daripada menikmati jalan yang disangkanya lurus, tapi ujung-ujungnya maut, hancur, bayar harga. Saudara mau pilih mana? Syukuri. Orang benar mungkin hari ini harus pikul salib, enggak enak. Dunia pikul nyaman, pikul dosa, enak ya Tuhan. Hari ini saya singkat hidup jalan Tuhan tuh jalani, nikmati, syukuri. Jalani air mata, oke Tuhan aku tahu itu pulangnya nanti sorak-sorak. Kalau yang jalannya happy-happy duluan, pulangnya bonyok nanti. Babak belur. Lebih baik kita hari ini jalani dengan happy ya, happy ye, nikmati. Oke jalannya sempit ya, aduh sempit sampai nyesek. Orang kalau jalannya sempit sesak itu gimana? Buka mata, aduh Tuhan. Kalau tiap hari tidak bisa menikmati, pasti nanti sesak nafas mati saudara. Tapi kalau kita bisa menikmati jalan yang sempit sama Tuhan, kita bisa mensyukuri pikul salib apa yang Tuhan lakukan hasilnya. Buka PowerPoint-nya. Hasilnya
yang kedua hasilnya yaitu apa saudara? Jatuh tidak akan tergeletak. Dunia ini bahaya loh sekarang. Jatuh siapa yang mau topang? Ayo coba orang kaya tipu-tipu, cepet kaya. Tapi kalau jatuh siapa yang mau nopang? Tidak ada. Tapi buat kita hari ini sempit, air mata, pikul salib, tidak enak. Tuhan bilang maju aja. Jatuhmu bukan jatuh untuk hancur, tapi jatuhmu untuk bangun kembali. Karena kita jatuh ada di dalam topangan tangan Tuhan yang kuat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jatuhnya kita itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan sampai anak cucu. Orang dunia kaya sukses, tapi anak cucunya nanti bayar harga. Tapi buat kita hari ini sakit-sakit dahulu, tapi senang-senang kemudian sampai anak cucu. Yang terakhir, beribadah itu tadi ya. Orang yang beribadah di Ulangan 11, tidak usah dibuka, langsung PowerPoint-nya. Nah, orang yang beribadah itu tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap. Hari ini bisa enggak kita praktek 3 hal ini? Kalau ibadah enggak usah bawa catatan hutangku besok ya apa ya. Angsuran jatuh tempo ya apa. Ada banyak loh orang, dulu saya juga lemot waktu nyembah Tuhan. Tiba-tiba inget, aduh wajah orang nyakiti saya. Sambil nyembah tuh kurang ajar Tuhan. Kapan ya Tuhan itu dihukum-hukum Tuhan nyakiti biji mataku. Biji matamu jujur. Hari ini kalau kita ibadah sama Tuhan, nyembah, baca firman. Jangan ada pikiran kita, hati kita. Mulai takut, khawatir, ingat besarnya angsuran nanti. Ingat omset turun, ingat semuanya. Tapi kita beribadah, lihat Ulangan 14. Maka apa yang Tuhan sediakan hasilnya, buka PowerPoint-nya, saya sudah selesai. Hari ini orang yang beribadah itu akan melihat apa saudara tadi? Hujan. Saudara akan menikmati gandum, anggur, minyak yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan itu sudah sediakan, tenang aja. Hari ini engkau mungkin lagi hujan air mata yang deras, ngelihat keadaan. Tapi suatu kali air matamu itu akan dirubah sama Tuhan menjadi hujan yang bermata air. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada hujan awal, ada hujan berkat di akhir tahun. Bahkan hidupmu akan menikmati gandum, anggur, minyak. Bukan hanya hidupmu, sampai keturunanmu. Tuhan sudah sediakan banyak persediaan anggur, gandum, minyak yang saudara dan saya akan nikmati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Jadi 3 hal kita bawa pulang ya. Kita mulai pasang telinga itu mulai konsisten. Jangan sampai up and down. Kalau jalan hidupmu lagi ndak enak hari ini konsisten aja. Tuhan ndak apa-apa. Yang penting aku disertai Tuhan. Air mata ambil. Yang namanya jalan sempit, sesak, susah ambil. Pikul salib ambil. Jangan salibnya dilepas ganti pikul dosa. Ndak ya. Makanya kalau saya ngomongi sama istri-istri sudahlah. Kalau suamimu error, enggak usah dibales. Gualak, pelit, metitit bu, sudah error, pelit lagi bu, sudah enggak ada yang diandalkan. Saya cuma bilang ini, kalau hidupmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, proses hidupmu punya suami pelit, suami kasar, suami yang enggak baik, engkau akan tetap memilih untuk setia. Karena ini adalah pikul salib. Ini adalah jalan menuju jalan kebenaran dan kehidupan.